Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate sebuah video informasi terkait peluang lolos ASN bagi guru yang sudah lolos passing grade di sekolah induknya. Tidak ada kuota formasi P3K 2022. Nah, jadi nantinya di sini akan kami bahas secara lebih spesifik lagi kira-kira seberapa besar ya peluang lolos ASN ya bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade yang di sekolah induknya itu misalkan tidak ada kuota formasi P3K 2022 yang disebabkan memang di sekolah induknya itu sudah full Bapak Ibu ya dari hasil seleksi di tahun 2021. Nah, sekarang di sini kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan hal tersebut. Bahwasanya di sini di tabel yang kami sajikan di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya jumlah guru yang lolos passing grade yang belum mendapatkan formasi sampai saat ini itu sekitar 193.954 ya. Jadi ada sekitar 193.954 dan inilah yang tersisa Bapak Ibu ya untuk peserta yang sudah lolos PG yang terdiri dari guru honorer negeri, THK 2, kemudian guru swasta dan tentunya lulusan PPG. Inilah yang menjadi berita yang paling hangat ya di berdasarkan timeline di antara bulan Juli sampai Agustus ya. Ini ada timeline bahwasanya pengangkatan 193.954 guru lolos PG 2021 itu direncanakan berdasarkan timeline itu Juli sampai Agustus, tetapi admin tidak berani menjawab ya karena yang menentukan secara resmi ini adalah Kemdikbudristek dan tentunya Panselnas. Jangan sampai admin dikira hoax lagi. Nah, jadi ini cuma timeline Bapak Ibu ya, belum pengumuman resmi seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu harus pahami bahwa ada kemungkinan ya, ada kemungkinan besar bahwa 193.954 ini kemungkinan ada yang masuk cloud ya. Penyebabnya ya seperti itu, tidak mendapatkan formasi lagi ya. Karena kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa formasi itu sudah ditutup Bapak Ibu ya, sudah ditutup sejak tanggal 21 Juli. Dan ketika kita perhatikan hanya sedikit progres yang ada terkait penambahan kuota formasi. Nah, oleh karena itu judul ini pun terjadi Bapak Ibu ya, kami membahas yang seperti ini terkait peluang lolos ASN bagi guru lulus PG yang di sekolah induknya tidak ada kuota formasi P3K 2022. Ini yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu harus memahami terlebih dahulu di sini terkait untuk pemenuhan kebutuhan ya. Bahwasanya untuk pemenuhan kebutuhan itu didahulukan oleh pelamar prioritas 1 dulu secara berurutan mulai dari THK 2, guru non ASN negeri, lulusan PPG dan guru swasta. Jadi di sini kita lihat bahwasanya pada mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 ini kata kuncinya adalah jika masih tersedia formasi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau masih tersedia formasi tentunya Bapak Ibu memiliki kesempatan ya untuk mengisi formasi tersebut. Jadi tidak otomatis masing-masing pemerintah daerah akan melakukan semua mekanisme, karena kalau tidak ada formasi maka sudah selesai dan tidak bisa dilakukan. Tetapi kalau masih tersedia formasi maka dilakukan mekanisme yang kedua. Jika formasi kedua masih tersisa di pemerintah daerah tersebut maka kita lakukan yang ketiga. Mekanisme kedua dan ketiga ini sangat berdasarkan kepada ketersediaan formasi, dan harapannya formasi ini akan terus dimaksimalkan oleh masing-masing daerah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Terkait daripada peluang guru lolos ASN ya bagi guru honorer yang sudah lolos PG, misalkan nantinya tidak ada kuota formasi di sekolah Bapak Ibu, kita bisa melihat sedikit timelinenya di sini Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat informasinya sedikit di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ya, bahwasanya di sini peserta yang tidak mendapatkan formasi nantinya itu akan ada dua kemungkinan yang besar terjadi. Yang pertama itu Bapak Ibu ditawarkan ke Pemda lain ya, atau Bapak Ibu masuk
cloud atau keranjang. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ditawarkan ke Pemda lain, tentunya itu membutuhkan konfirmasi Pemda yang dituju menerima atau tidak. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu masuk cloud atau keranjang? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masuk cloud atau keranjang, maka di sini Bapak Ibu akan mengisi formasi di seleksi selanjutnya. Misalkan ya, di tahun 2022 ini Bapak Ibu masuk di cloud ya. Nah, ada kemungkinan besar Bapak Ibu itu akan masuk database Kemendikbud untuk sementara waktu, dan Bapak Ibu berpotensi untuk diprioritaskan mengisi formasi di seleksi selanjutnya. Apakah di seleksi tahap berikutnya di tahun 2022 atau lompat ke tahun 2023. Intinya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sudah masuk di dalam keranjang atau cloud database Kemendikbud, itu nama dan data Bapak Ibu itu sudah tercatat, dan nantinya Bapak Ibu akan diprioritaskan ketika semua pelamar prioritas sudah mengisi formasi dan masih ada yang masuk ke lot. Nantinya yang masuk ke lot itulah nantinya yang akan kembali diprioritaskan oleh Kemendikbud. Karena kalau tidak diprioritaskan, tentunya ya itu menjadi sesuatu yang tidak wajar Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu masuk cloud, maka nantinya Bapak Ibu akan mengisi formasi di seleksi selanjutnya, entah itu lanjutan dari seleksi tahun 2022 atau nantinya Bapak Ibu akan menunggu guru yang pensiun untuk bisa Bapak Ibu ganti, atau nantinya Bapak Ibu mengisi formasi di seleksi P3K di tahun 2022, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada tambahan impor. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan di sini Bapak Ibu masuk cloud ya. Misalkan di sini Bapak Ibu masuk cloud, itu nantinya Bapak Ibu memang ya, kalau misalkan Bapak Ibu masuk cloud, nanti ada dua kemungkinan. Apakah nanti Bapak Ibu ditawarkan ke Pemda lain atau menunggu yang pensiun pada mapel yang telah diampu. Nah, inilah yang menjadi potensi kelolosan bagi Bapak Ibu ya. Masuk cloud, nantinya Bapak Ibu bisa juga ditawarkan ke Pemda yang lain. Nah, opsi yang kedua adalah menunggu yang pensiun pada mapel yang diampu. Misalkan Bapak Ibu masuk cloud keranjang, itu mapelnya Bapak Ibu anggaplah bahasa Inggris. Bapak Ibu masuk di cloud karena di daerah Bapak Ibu itu mapel bahasa Inggris itu berlebih, sehingga sudah tidak membutuhkan kuota bahasa Inggris, sehingga Bapak Ibu terpaksa harus masuk cloud. Nantinya kalau ada guru bahasa Inggris yang pensiun di instansi Bapak Ibu, di daerah Bapak Ibu itu akan masuk daftar antrian untuk mengganti guru yang pensiun pada mapel yang diampu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang masuk cloud bisa ditawarkan ke Pemda lain dengan adanya konfirmasi peserta dengan Pemda yang dituju, dan yang kedua menunggu yang pensiun pada mapel yang diampu atau menunggu di seleksi berikutnya. Jadi intinya Bapak Ibu yang masuk cloud atau keranjang itu tetap punya peluang lolos ASN P3K, tetapi Bapak Ibu sedikit harus banyak bersabar ya, seperti itu ya. Karena untuk mencapai kesuksesan harus banyak bersabar, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu terkait analisis admin, terkait peluang rekan-rekan guru di seleksi P3K, terutama yang di sekolah induknya itu tidak ada formasi. Nah, kemudian apabila misalkan Bapak Ibu tidak masuk cloud, ya, nah, misalkan Bapak Ibu tidak masuk cloud karena di sekolah Bapak Ibu itu memang tidak ada formasi, Bapak Ibu itu tetap berpotensi lolos ASN P3K meski di sekolah induknya tidak ada cloud ya. Karena di sini ada analisisnya juga bahwasanya guru yang sudah lolos PG itu akan mendapat formasi dan penempatan baik di sekolah induk ataupun di sekolah non induk. Kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan formasi di sekolah non induk, artinya mapel Bapak Ibu itu memang sangat dibutuhkan di daerah Bapak Ibu dan banyak kuota formasinya, nantinya Bapak Ibu bisa mengisi di sekolah non induk. Di sekolah non induk seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kemudian opsi berikutnya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan di sekolah Bapak Ibu itu anggaplah di sekolah A ya, Bapak Ibu adalah guru lolos PG, tetapi di sekolah Bapak Ibu itu masih kekurangan guru Bapak Ibu ya, masih kekurangan guru.
Nah, kemudian di sekolah lain di dalam daerah Bapak Ibu itu ada di sekolah B ada formasi misalkan dua, dan guru honorer induknya di sana ada satu tetapi tidak lolos PG. Nah, sedangkan di sekolah Bapak Ibu itu kurang kurang formasi, sangat dibutuhkan kuota, tetapi di sana memang tidak ada kuota formasi. Nantinya di sini akan berlaku proses pemindahan formasi, yang mana formasi yang ada di sekolah B itu bisa berpindah ke sekolah A tempat Bapak Ibu mengabdi tanpa harus menggeser guru induk yang ada di sekolah B, asalkan di sekolah Bapak Ibu itu memang dibutuhkan formasi. Jadi memang ya, ada memang guru yang tidak ada formasi di sekolah induknya itu memang berpotensi tetap menjadi ASN. Apakah nantinya langsung mengisi formasi di sekolah non induk, atau pertama-tama masuk di cloud dulu kemudian ditawarkan ke Pemda yang lain, atau menunggu yang pensiun pada mapel tertentu. Jadi ada 3 peluang Bapak Ibu ya untuk lolos menjadi ASN meskipun di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak ada formasi. Yang pertama itu sekolah non induk Bapak Ibu itu, sekolah non induk di daerah Bapak Ibu itu, Bapak Ibu mengisi formasi di sekolah non induk. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ditawarkan ke Pemda yang lain. Kemudian opsi yang ketiga menunggu yang pensiun pada mapel yang diampu. Seperti itu, 3 opsi atau 3 potensi kelolosan bagi guru yang lolos PG tetapi di sekolah induknya itu tidak mendapatkan kuota formasi. Seperti itu ya. Jadi seperti ini analisis sementara saya terkait judul yang kita bawakan pada hari ini terkait peluang lolos ASN bagi guru lolos PG yang di sekolah induknya tidak ada kuota formasi P3K 2022. Oke, mungkin cukup sampai di sini video saya, semoga bermanfaat. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengungkapkan dulu, jadi yang mau tetap subscribe channel ini silahkan di subscribe. Kalau ada yang mau unsubscribe silahkan di unsubscribe, atau istilahnya tidak usah di subscribe lagi channel ini, tidak usah diikuti. Tapi kalau ada yang tetap ingin mengikuti channel ini silahkan tetap diikuti. Jadi admin di sini Bapak Ibu ya, itu tidak memaksa Bapak Ibu untuk mensubscribe channel ini. Jadi seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.